Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai sekretaris jurusan Prodi Ilmu Komunikasi ingin mensosialisasikan rencana pelaksanaan praktek kerja lapangan atau magang di Prodi Ilmu Komunikasi pada tahun ini. Untuk mempermudah sosialisasi ini, maka saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, terutama mahasiswa semester 6, baik itu konsentrasi public relation, broadcasting maupun jurnalistik yang telah disampaikan melalui WA langsung kepada saya. Yang pertama ada pertanyaan mengenai apa sih kegiatan magang atau PKL, praktek kerja lapangan itu. Ya, pada intinya bahwa kegiatan magang atau praktek kerja lapangan ini adalah yang disebut sekarang link and match. Jadi antara perguruan tinggi dengan dunia kerja itu harus nyambung ya. Jadi apa yang dipelajari di Prodi Ilmu Komunikasi atau sesuai konsentrasinya public relation, broadcasting, jurnalistik, maka harus link dengan dunia kerjanya baik di perusahaan atau di instansi pemerintah maupun di perusahaan-perusahaan swasta. Oleh karena itu, ilmu yang telah diperoleh oleh mahasiswa di dalam di kehidupan di dunia kampus, ya, apakah itu teori yang telah diperoleh ataupun juga ada mata kuliah praktek yang telah dilakukan di kampus, nah itu akan dilinkkan dengan dunia kerja, dunia nyata. Jadi apa yang dipelajari itu akan dilinkkan dengan dunia kerja, dunia nyata, apa yang dipelajari itu, sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman, apakah itu pengalaman baru ataupun memperdalam ilmu yang telah didapatnya melalui pengalaman penempatan dalam kegiatan magang atau praktek kerja lapangan atau PKL ini. Yang pertama. Yang kedua, ada yang menanyakan tentang kapan dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaan dari kegiatan magang atau praktek kerja lapangan pada tahun ini. Nah, berdasarkan hasil rapat ya yang terakhir dengan pimpinan, maka diputuskan pada tahun ini dalam keadaan pandemik ini kita tetap melaksanakan magang atau praktek kerja lapangan. Artinya mahasiswa dipersilahkan untuk magang ya langsung, bukan online ya. Jadi magang memang harus praktek. Jadi bisa langsung magang ke baik itu perusahaan swasta maupun instansi pemerintah yang sesuai dengan konsentrasinya. Jadi tempat magang disesuaikan ya. Kalau public relation mungkin bisa di perusahaan swasta yang berhubungan dengan humasnya, atau di instansi pemerintah yang tentu pasti ada humasnya. Begitu juga dengan broadcasting yang dapat magang atau PKL mungkin di media massa ya, elektronik, televisi, radio, atau juga di perusahaan yang memang berhubungan dengan konsentrasi broadcasting ya, misalnya pembuatan video dan sebagainya. Nah, itu dapat mencari tempat atau perusahaan magangnya. Yang kedua, yang ketiga juga begitu juga dengan konsentrasi jurnalistik ya, bisa di media cetak, online dan sebagainya, perusahaan swasta atau di pemerintah
di instansi pemerintah di bagian humas. Nah, karena kondisi saat ini adalah pandemik, tentu kita tidak sama dengan tahun sebelumnya, di mana kita banyak membuka kesempatan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk magang. Ya, boleh dikatakan mungkin ada 5 atau 6 provinsi ya. Bahkan dulu ada yang magang di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, ya, Palembang, Medan, macam-macam ya, di samping di Riau atau di Pekanbaru. Nah, untuk tahun ini memang kita batasi karena keadaan pandemik ini. Nah, untuk provinsi yang kita buka pada kesempatan ini adalah hanya 3 tempat ya, artinya 3 provinsi. Yang pertama yang jelas tentu Provinsi Riau, artinya setiap mahasiswa yang mau magang atau PKL, praktek kerja lapangan, dipersilakan ya mencari tempat magangnya di perusahaan swasta ataupun instansi pemerintah di 3 provinsi ini. Yang pertama Provinsi Riau, silakan di mana saja di kabupaten kotanya di Riau ini boleh ya mencari tempat magang atau magang di kabupaten kota yang ada di Riau ini. Yang kedua yang kita buka adalah Provinsi Sumatera Barat. Silakan saja yang mau magang di kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Yang ketiga memang khusus untuk Kepulauan Riau kita membuka di Batam, hanya di Batam. Nah, ini memang pembatasan yang kita lakukan. Tapi yang perlu kami ingatkan di sini bahwa untuk Sumatera Barat, untuk Batam, memang kita hanya mengizinkan mahasiswa yang memang domisili atau orang tuanya berdomisili di Sumatera Barat atau memang berdomisili di Batam. Jadi kita menyarankan untuk praktek kerja lapangan PKL atau magang tahun ini dilaksanakan di tempat ya, daerahnya setempat, artinya orang tuanya tinggal di sana, misalnya di Sumatera Barat, silakan. Atau orang tuanya di Batam, ya, tempat kediamannya di Batam, silakan. Jadi tidak diharapkan yang orang tuanya tinggal di Pekanbaru tapi mau magang di Sumatera Barat. Jadi kita utamakan yang memang domisili orang tuanya atau domisilinya di provinsi tersebut. Nah, untuk khusus Provinsi Riau, silakan di kabupaten kota manapun di Riau ini silakan mencari tempat baik di perusahaan atau instansi pemerintah sebagai tempat magangnya. Misalnya di Pekanbaru, yang memang tinggal di Pekanbaru silakan magang di Pekanbaru, atau yang di Dumai, kota Dumai silakan, atau yang di Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, ya silakan mencari tempat magang atau tempat PKL yang sesuai dengan konsentrasinya dan tempat magangnya memang mau menerima mahasiswa magang di tempat tersebut, ya. Jadi di masa pandemik ini betul-betul kita mencari tempat yang bersedia menerima dan juga dekat dengan kediaman orang tua atau asal kampung masing-masing. Oleh karena itu, karena mungkin juga terjadi pembatasan dalam penerimaan mahasiswa magang atau PKL pada tahun ini di masa pandemik ini, sekali lagi kami sarankan carilah tempat magang yang dekat dengan domisili orang tuanya atau kampungnya masing-masing. Apakah itu di seluruh kabupaten dan kota di Riau, atau di Sumatera Barat, atau di Batam. Kita menghendaki adalah memang berdomisili di sana orang tuanya, bukan orang Pekanbaru mau magang pula di Sumatera Barat atau di Batam. Kita tidak merekomendasikan seperti itu. Nah, karena adanya pembatasan mungkin penerimaan mahasiswa magang atau PKL yang mungkin tidak banyak akan diterima oleh perusahaan, oleh karena itu maka kita akan membuka kesempatan untuk pendaftaran
mahasiswa untuk magang atau PKL pada tahun ini tentunya mahasiswa semester 6, baik itu jurusan PR, baik itu konsentrasi PR, broadcasting maupun jurnalistik. Maka saya selaku sekretaris jurusan akan membuatkan grup ya WA masing-masing. Artinya bagi mahasiswa silakan masuk ke grup WA masing-masing yang nanti akan saya share sesuai dengan kabupaten kota atau provinsi tempatnya magang. Jadi tidak diizinkan pindah-pindah tempat magang. Maka grupnya akan kita buat tersendiri. Misalnya saya membuat grup WA Kota Dumai PKL ya, PKL Kota Dumai. Artinya grup WA itu diisi dan yang mendaftar di grup itu hanya mahasiswa yang akan magang atau PKL di Kota Dumai. Terserah di mana saja, silakan daftar di sana. Nanti silakan tulis nama, NIM, tempat magangnya, bahkan nama perusahaan atau instansi pemerintah dan alamat lengkapnya kantor atau instansi pemerintah itu. Kemudian juga mencantumkan nomor HP mahasiswa tersebut. Ini sangat penting ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, silakan mendaftar sesuai dengan tempat magang, kota tempat magang yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Jadi nanti akan saya buatkan banyak grup WA, di mana grup ini akan saya buat misalnya PKL Kota Pekanbaru. Artinya semua mahasiswa yang berencana untuk magang di Kota Pekanbaru, dimanapun itu perusahaan atau kantor pemerintahnya, silakan mendaftar di grup WA Kota Pekanbaru. Begitu juga yang akan magang di Kota Dumai, silakan masuk ke grup PKL Kota Dumai ya. Daftarlah di sana ya, nama, NIM, nama perusahaan atau instansi pemerintahnya, alamatnya, dan nomor HP mahasiswa yang magang ini. Silakan secepatnya dikirimkan. Kenapa? Begitu juga yang di Sumatera Barat, silakan. Nanti saya buat grupnya WA PKL Sumatera Barat. Nah, mereka yang berdomisili di Sumatera Barat mau magang di mana saja Sumatera Barat, silakan mendaftar di grup WA tersebut. Mudah-mudahan mahasiswa bisa memahami ini ya, apa yang saya sampaikan ini, supaya tidak terjadi kesalahan lagi atau mahasiswa pindah-pindah tempat magang ya. Jadi hanya memilih salah satu saja di mana kota tempatnya magang, nanti mendaftar di grup WA yang saya buat sesuai dengan kota tempat magangnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, ya berapa orang di dalam satu instansi atau perusahaan itu jumlah mahasiswa magang. Nah ini akan sangat tergantung ya kepada tempatnya. Jadi oleh karena itu secepat mungkin hubungi tempat perusahaan atau instansi pemerintah, bolehkah magang di sana apa tidak. Kalau boleh ya bisa ditanyakan juga berapa orang yang bisa diterima di situ ya dari prodi ilmu komunikasi kita yang akan magang di sana. Oleh karena itu makanya pendaftaran ini saya buatkan per kotanya, tempat magangnya, sehingga tahu nanti teman-teman yang magang di satu tempat itu berapa orang ya. Karena kita membuat kita harus mengetahui di satu tempat perusahaan atau instansi itu berapa orang yang mendaftar untuk magang atau PKL di sana. Karena tidak semua tempat magang itu bersedia menerima banyak mahasiswa. Dan oleh karena itu juga nanti dalam pembuatan surat pengantar untuk mahasiswa magang di suatu instansi atau perusahaan itu, kita membuatnya kolektif. Tidak mungkin satu mahasiswa satu surat di tempat yang sama. Jadi kalau sudah terdaftar misalnya 5 orang di satu perusahaan atau instansi, maka kita akan membuatkan surat pengantarnya bahwa mahasiswa ini akan berencana magang di perusahaan ini atau instansi pemerintah ini, namanya ada 5 orang misalnya, atau 3 orang atau 7 orang. Oleh karena itu secepat mungkin mahasiswa dapat segera memastikan tempat magangnya dan segera mendaftarkan nanti di grup WA yang akan saya buat. Ini sebagai sosialisasi.
Kemudian pelaksanaan magang, ya ada yang bertanya pelaksanaan magang itu kapan dan berapa lama? Pelaksanaan magang itu biasanya adalah 2 bulan. Jadi rencana kita setelah mahasiswa KKN pulang KKN bisa beristirahat dulu, mungkin mulai tanggal 15 September mahasiswa sudah mulai magang atau PKL, praktek kerja lapangan setelah pulang dari KKN. Nah, pelaksanaan selama 2 bulan. Berarti kalau September sekitar bulan November ya, minggu kedua kegiatan PKL ini selesai di instansi atau perusahaan. Namun berdasarkan pengalaman, tidak pula semua instansi bersedia menerima pelaksanaan magang ini selama 2 bulan. Mereka mungkin punya aturan tersendiri pula, ya. Oleh karena itu bisa dikomunikasikan, diinformasikan kepada saya selaku sekretaris jurusan perusahaannya, misalnya menetapkan tanggal berapa masuknya, dan juga mungkin lamanya itu mungkin kurang lebih ya. Ada juga yang lebih dari 2 bulan, ada juga yang mungkin kurang dari 2 bulan, kurang sedikit. Nah, itu dikomunikasikan supaya kita di Prodi mengetahui instansi tersebut menginginkan seperti apa. Nah, selanjutnya sosialisasi saya itu, dan nanti tentu mahasiswa apabila magang harus mengikut aturan yang ada di perusahaan atau instansi tempat magang. Tentu mempunyai aturan tersendiri, disiplin tersendiri, cara kerja tersendiri, dan tentu harus patuh dan rajin masuk, ya. Artinya mengikuti disiplin yang ada di perusahaan tersebut, karena mereka akan memberikan penilaian terhadap keaktifan mahasiswa, kedisiplinan, keterampilan dan sebagainya. Dan apakah juga ada yang bertanya apakah lulus apa tidak lulus, bisa jadi ya tidak lulus ya harus mengulang. Artinya kalau memang instansinya memberikan nilai sangat rendah sekali, bisa jadi harus diulang kegiatan magang atau praktek kerja lapangan ini di instansi, mungkin instansi lain kalau nilainya memang sangat rendah. Dan ingat juga bahwa magang ini juga akan diasuh oleh dosen pembimbing PKL, akan ditunjuk dosennya yang insya Allah ya kalau tidak halangan dosen pembimbing untuk 3 provinsi ini, ya di Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan juga di Batam, ini akan diantar atau dijemput oleh dosen pembimbing PKL. Tapi untuk yang lain yang bukan di daerah ini mungkin bisa jadi akan dibimbing secara online. Oleh karena itu maka diminta kepada mahasiswa untuk melaksanakan magang atau PKL hanya di 3 provinsi ini, di kabupaten kota di 3 provinsi ini. Nah, jadi penilaian akan diberikan oleh dosen pembimbing dan juga oleh pamong di tempat magang. Oleh karena itu tidak bisa jadi juga mahasiswa ini tidak lulus dalam kegiatan magang ini apabila nilai yang diberikan oleh instansi tempat magangnya itu rendah karena kesalahan mahasiswa atau mahasiswa tidak disiplin dan sebagainya. Itu perlu diingat. Dan kemudian juga di akhir kegiatan magang mahasiswa juga wajib membuat laporan magang atau laporan PKL, praktek kerja lapangan, tentang apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, ya, absensinya di tempat magang itu semua harus termuat di sana, termasuk lembaran penilaian yang akan diberikan oleh instansi tersebut melalui pamongnya, dan juga lembaran penilaian yang dibuat oleh dosen pembimbing. Oleh karena itu maka kesungguh-sungguhan diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang mau magang atau praktek kerja lapangan pada tahun ini. Mungkin itu saja sosialisasi. Kalau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada yang tidak diketahui, silakan sampaikan ke saya melalui komen di channel YouTube ini, atau juga langsung melalui WA saya. Mungkin bisa saya jawab apakah nanti melalui konten berikutnya.
Nah, saya ingin pahami betul sosialisasi dari saya ini, nanti baru akan saya buka pendaftarannya melalui WA masing-masing, melalui grup WA kabupaten dan kota. Sekali lagi, mahasiswa silahkan nanti mendaftar di grup WA yang akan saya share sesuai dengan kota atau kabupaten tempat magangnya atau provinsi tempat magangnya. Jadi tidak ada lagi yang salah mendaftar, ya. Jadi untuk yang ingin magang di Kota Dumai silakan masuk ke grup WA PKL Kota Dumai 2021 misalnya. Atau yang ingin magang atau yang memang magangnya di Sumatera Barat, PKL Sumatera Barat 2021. Atau yang di Batam, PKL Kota Batam 2021. Atau di Bengkalis, ya, PKL Kabupaten Bengkalis 2021 dan seterusnya. Jadi mahasiswa sudah akan terbagi-bagi dalam kelompok kota tempat magangnya, sehingga nanti bisa saling mengetahui berapa orang yang sudah mendaftar di instansi tertentu di kota tersebut. Nah, ini sebagai bahan untuk mahasiswa mengetahui apakah tetap akan mendaftar di perusahaan atau instansi tersebut atau pindah ke tempat yang lain. Saya rasa itu mudah-mudahan bisa dipahami. Saya selaku sekretaris jurusan, ya, juga mewakili ketua prodi ilmu komunikasi. Mudah-mudahan sosialisasi ini bisa dimengerti, dipahami, dan sukses hendaknya dalam melaksanakan magang pada tahun ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan atau peraturan-peraturan baru yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan seperti apa yang telah kita rencanakan. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi nanti di sosialisasi informasi yang lain mengenai magang atau praktek kerja lapangan pada tahun 2021 ini. Terima kasih telah menonton channel ini, Yanto Serwe Backpacker Channel. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.